Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video saya, di channel saya. Selamat datang. Hari ini kita akan coba membahas tentang cara melakukan virtualisasi Windows Server di komputer, ya, dengan menggunakan mesin virtual VMware, ya, versi 16, ya. Sebetulnya saya di sini menggunakan versi 16. Sebelum kita melakukan proses instalasi, terlebih dahulu settingan virtual engine di BIOS mohon diaktifkan, karena kalau tidak nanti eksekusi VMware nanti akan gagal, ya. Windows Server yang akan kita gunakan menggunakan versi 2016, ya, dan akan dijalankan dalam mode GUI atau mode grafik. Dan mode grafik ini biasanya membutuhkan resource yang cukup besar, ya. Jadi oleh karena itu kenali dulu perangkat Anda sebelum melakukan proses instalasi, ya. Di sini di komputer host saya menggunakan RAM sebesar 16 GB dan digunakan masih 3,1 GB. Jadi masih ada 12,5 GB lagi, ya. Biasakan untuk menjalankan Windows Server ini RAM yang dialokasikan itu di atas 4 GB, ya. Sangat disarankan di atas 4 GB. Jadi hal pertama ini yang harus kita lakukan adalah memeriksa sistem kita, karena nanti biasanya Windows Server ini akan memakan resource yang cukup besar dan menjadikan komputer kita lambat, ya. Yang kita perlukan adalah file ISO, ya, file image dari Windows Server. Di sini saya sudah menyediakan file ISO Windows Server 2016 dan serial numbernya. Serial number ini perlu karena biasanya Windows itu membutuhkan serial number untuk menjalankan sistem operasinya. Nah, sebelum kita melaksanakan eksekusi, kita harus buat dulu mesinnya dengan cara klik File, New Virtual Machine. Nah, di sini kita pilih Custom, ya. Karena kalau nanti kita pilih tipikal, biasanya akan ada beberapa error terkait dengan sistem pembacaan BIOS virtual antara Windows sama VMware-nya. Jadi kita pilih yang custom, ya. Kita boleh gunakan versi workstation 16, ya, atau di bawahnya nggak ada masalah. Kemudian di sini nanti kita pilih installer disknya, ya. Installer disknya atau file isunya itu kita klik, ya, kemudian di open. Nah, nanti di sini akan mesin akan mendeteksi Windows yang kita gunakan. Kemudian silahkan klik next. Nah, di sini silahkan masukkan Windows key-nya atau produk key-nya, ya. Di sini saya akan gunakan Windows Server Data Center, ya. Ini produk key-nya, silahkan di copy lalu masukkan di sini, ya. Ada 4 penggunaan, ya, data center core dan standar core. Karena kita akan melaksanakan eksekusi secara GUI, yang kita gunakan adalah yang data center, bukan yang core-nya, ya. Kalau yang core nanti yang dihasilkan nanti berupa CLI atau command line interface-nya. Di sini kita bisa masukkan password,
ya biasanya memang Windows Server itu selalu membutuhkan password ya administrator, jadi tidak bisa dikosongkan ya. Tapi di sini boleh di opsional, cuma nanti ketika proses instalasi kita diminta untuk memasang password. Jadi nggak ada masalah di awal, kita masukkan saja passwordnya. Oke. Kemudian kita klik next. Nah, di sini adalah nama dari Windows-nya, ini adalah lokasi penyimpanannya ya. Terletak di drive C di dokumen dan folder virtual machine. Ya, pilih next. Nah, di sini kita pilih BIOS ya, kita pilih BIOS. Kemudian next. Nah, jumlah prosesornya ya. Mesin host kita memiliki total 2 prosesor ya. Jadi kalau kita buat satu ya bisa juga ya. Cuma nanti biasanya mesinnya akan berjalan agak lambat ya. Jadi kita gunakan yang maksimal saja selama kita tidak menggunakan aplikasi yang berlebih. Mudah-mudahan ini bisa jalan ya. Kemudian klik next. RAM yang kita gunakan ini saya angkat menjadi 8 ya. Ya, saya angkat menjadi 8, kemudian next. Nah, di sini ini nanti bisa kita atur belakangan ya, bisa kita atur belakangan. Kemudian next. SCSI controllernya pilih yang recommended untuk Windows Server 2016 ya, pilih next. Kemudian karena saya punya NVMe ya, saya pakai yang NVMe ya, karena biasanya proses penyimpanan data bisa lebih baik dibandingkan dengan SATA ya. Kemudian next. Ini kita pilih create virtual new disk. Kemudian alokasi hard disk yang digunakan 60 GB ya, kita pakai yang standar saja. Karena nanti service yang kita jalankan juga tidak terlalu banyak. Ya, saya pilih yang store virtual disk as single file. Ya, kemudian next. Ini TP filenya. Ya, ini biarkan saja next. Ini boleh kita custom ya, boleh juga diatur nanti belakangan. Yang penting proses instalasinya berjalan dulu. Dan ini opsi untuk mengaktifkan atau menjalankan mesin secara otomatis ketika kita klik finish. Ya, kemudian klik finish. Kita tunggu prosesnya dan biasanya ini tergantung dari perangkat kita ya. Kadangkala perangkatnya lambat ya karena kita menggunakan hard disk dan RAM yang minim. Jadi memang Windows Server ini tidak disarankan di komputer yang minim resource ya. Karena nanti prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama ya. Kita tunggu proses loading ya, loading datanya. Proses instalasinya pada prinsipnya sama dengan proses instalasi Windows pada umumnya ya. Tidak ada hal-hal yang terlalu signifikan. Ya, mungkin nanti pada video ini akan dipercepat supaya tidak memakan waktu.
Sembari menunggu, saya bisa tunjukkan kepada Anda proses pembagian resource antara host dengan ini. Ya, Anda bisa lihat di sini. Ya, proses instalasi Windows Server ini ya memakan ya penggunaan prosesor ya. Ini Anda lihat pergerakan prosesor di sini cukup signifikan ya. Kemudian RAM yang digunakan ya, makanya saya katakan tadi ini penggunaan resource dari sistem operasi Windows Server ini memang cukup memakan resource komputer Anda. Jadi bijaksanalah dalam melakukan proses instalasi Windows Server. Oke, videonya kita lanjut dan proses ini akan nanti dipercepat.
Oke, nah ini ada proses pemasangan VMware Tool Setup. Nah, ini biarkan prosesnya berlangsung karena agar beberapa hardware atau perangkat bisa kompatibel dengan sistem di Windows Server, ya, maka ini kita tutup dulu, ya. Jadi ini proses installing VMware Tools ini wajib kita lakukan pada sistem berbasis Windows. Oke, kalau sudah ini kita restart, ya. Sistem minta dia restart, jadi kita restart. Dan proses ini sudah selesai pada prinsipnya. Ibaratnya kalau VMware Tool itu tadi adalah hardware, ya. Hardware di sisinya Windows. Jadi biarkan proses itu berjalan agar kompatibilitas perangkat bisa disesuaikan dengan mesin VMware, termasuk masalah resolusi dan seterusnya, ya. Oke, ya, ini sudah masuk, ya. Untuk masuk ke sistem Windows, jangan lupa perintah Ctrl Alt Delete untuk membukanya, ya. Ya. Oke, ini akan masuk. Ya, ini adalah sistem Windows Server. Jadi apa yang berbeda Windows Server dengan Windows biasa? Jadi Windows Server sistemnya menambahkan beberapa service server, ya. Oke, demikian video saya kali ini untuk menjalankan service Windows Server. Nanti kita akan jelaskan pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.